Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik dan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, pada kesempatan kali ini pada mapel sejarah kebudayaan Islam ini Bapak akan menerangkan sejarah kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah adik-adik, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau lahir dari seorang ibu bernama Sayyidah Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Namun sang ayah meninggal dunia saat Nabi Muhammad ada dalam kandungan. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan pada malam yang tenang. Wulida Rasulullah yaumal isnain isnatai asrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awal amil fil. Rasulullah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Pak, kenapa kok bisa dikatakan dengan tahun Gajah? Karena pada saat itu, pada masa itu ada raja yang namanya Raja Abraha. Raja Abraha membawa pasukan yaitu gajah-gajah. Pasukannya Raja Abraha itu pasukan yang bergajah. Waktu itu Raja Abraha tersebut mau meruntuhkan Ka'bah. Terus kemudian Allah mengutus burung yang namanya burung ababil untuk mengambil bebatuan yang ada di neraka. Kemudian burung ababil tersebut terbang menuju ke neraka mengambil bebatuan yang panas. Kemudian terbang menuju ke Mekah. Kemudian dilemparkan kepada Raja Abraha. Seketika Raja Abraha hancur dan musnah. Karena Raja Abraha mempunyai niat yang jelek, kepengen merobohkan, pengen menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu, maka dari peristiwa itu maka dinamakan tahun Gajah. Nah, sebelum Rasulullah lahir, ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa. Yaitu pada malam tanggal pertama Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah sehingga merasa begitu tenang dan damai. Kemudian yang malam kedua, Sayyidah Aminah menerima seruan berita dari Allah bahwa Sayyidah Aminah akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia, yaitu akan lahirlah putra seorang nabi yang mempunyai kemuliaan. Nah, waktu itu malam pertama ibunya yang bernama Sayyidah Aminah menerima seruan atau kabar berita dari Allah bahwa beliau akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Kemudian malam ketiga Sayyidah Aminah kembali menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan nabi paling agung dan mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam keempat ada suara dzikir malaikat terdengar jelas hingga ke telinga Sayyidah Aminah. Nah, malam keempat tersebut ada suara malaikat di atas sana yang berzikir. Kemudian Sayyidah Aminah ibundanya mendengar dengan jelas bahwa ada suara dzikir malaikat. Karena akan sebentar lagi lahirlah seorang nabi yang mulia. Kemudian malam kelima
Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi itu Nabi Ibrahim meminta Aminah untuk bergembira karena akan melahirkan Nabi pemilik kemuliaan. Nah, waktu itu ibundanya Siti Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada ibundanya supaya Sayyidah Aminah untuk bergembira karena Sayyidah Aminah, ibundanya Nabi Muhammad itu sebentar lagi akan melahirkan seorang Nabi pemilik kemuliaan. Karena itu Nabi Ibrahim mengutus pada Sayyidah Aminah untuk bergembira, bersenang ria karena beliau akan sebentar lagi melahirkan seorang Nabi pemilik kemuliaan. Terus adik-adik, malam ke-6 Sayyidah Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tidak ada kegelapan. Malam saja ada cahaya yang terangnya begitu luar biasa sehingga tidak ada kegelapan. Karena sebentar lagi akan lahirlah seorang nabi. Kemudian pada malam ke-7 Sayyidah Aminah melihat malaikat berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Para malaikat berbondong-bondong mendatangi rumahnya Sayyidah Aminah karena di rumah tersebut akan lahirlah seorang nabi yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Kemudian adik-adikku, malam ke-8 Sayyidah Aminah mendengar berita yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam untuk berbagi karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat. Adik-adikku yang saya banggakan, kemudian di malam 9 Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kedamaian sehingga tidak merasa sedikit pun kesedihan, tidak merasa sedih karena Sayyidah Aminah merasa tenang, merasa bahagia. Kemudian malam ke-10 Sayyidah Aminah melihat tanah Minah dan Khaif bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Tanah Khaif dan tanah Minah bergembira, bersukaria karena sebentar lagi akan lahirlah Rasul, lahirlah seorang nabi. Kemudian malam ke-11 Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran sang Rasul. Kemudian malam 12 Sayyidah Aminah yang ada di rumah melihat langit begitu cerah. Awalnya ia menangis terseduh-seduh karena sendirian di rumah. Saat itu Abdul Muthalib kakek Rasulullah sedang bermunajat di Ka'bah. Namun saat proses persalinan tiba, Allah mengutus 4 wanita utama untuk menemani Sayyidah Aminah. Selama proses melahirkan, mereka adalah Sayyidah Siti Hawa, istri Nabi Adam, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, Siti Asyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Dalam kitab tersebut juga disebutkan bahwa bumi bergetar hebat dan seluruh langit dipenuhi cahaya terang setelah Rasulullah dilahirkan. Istana Kisra bergunjang dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah oleh umat Majusi juga diriwayatkan padam. Ka'bah pun disebutkan ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu adik-adik, berbahagialah kita mempunyai seorang Nabi, mempunyai seorang Rasul yang begitu luar biasa, begitu mulia akhlaknya. Oleh karena itu adik-adik, contoh akhlak Rasulullah kita Muhammad SAW. Karena Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Adik-adikku yang berbahagia, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Ini ada sebuah pesan dari Bapak untuk adik-adik. Tetap rendah hati, selalu menyiapkan diri untuk belajar, memahami dan mengambil manfaat pelajaran dari orang lain. Nah, dari kisah Rasulullah kita bisa ambil hikmah, bisa ambil pelajaran bahwa kita mempunyai seorang nabi, seorang rasul yang begitu luar biasa. Kita senantiasa sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang berbahagia, mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semuanya dari kisah Rasulullah tadi, dan kita menjadi orang-orang yang selalu diridhai Allah dan kelak kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW. Sebelum saya akhiri, ini ada motivasi sedikit untuk adik-adik, yaitu setiap mimpi dan cita-cita kita akan terwujud jika kita mempunyai keberanian untuk mengejarnya. Oleh karena itu adik-adik, tugas kita untuk belajar, berusaha, berdoa, meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.